caranya? Bagaimana caranya ini? Saya akan keluar dulu, nanti saya akan masuk lagi. Voilà. Recording in progress. Oke. Kita mulai kuliah kita. Voilà. Jadi kita akan, jika kemarin Bukis sudah menyampaikan secara makro, ya, diagram equilibrium FE-FE3C untuk baja, itu hanya menunjukkan kondisi fasa-fasa atau struktur mikro yang stabil pada temperatur tertentu, pada baja tertentu. Ya, misalnya baja 0,2% karbon. Nah, dia mulai meleleh temperatur berapa, pada temperatur berapa dia berakhir membeku, atau pada temperatur berapa terjadi transformasi, pada temperatur kamar fasanya apa. Tetapi pada diagram tersebut tidak menunjukkan besar butir, kapan dimulai terjadinya, kapan berakhir terjadinya, kita tidak tahu. Ya, kinematikanya tidak ada. Ya. Nah, padahal di kondisi sebenarnya, oke, Saudara Faiza, terima kasih sudah memberitahu. Jadi kalau misalnya Bukis kuliah gini, saudara boleh memadamkan, boleh off kamera, ya, jika tidak memungkinkan kamera saudara berjalan, ya nyala. Tapi kalau memungkinkan, ya ada baiknya dinyalakan terus, ya. Untuk memperkuat sinyal, ya saudara matikan tidak apa-apa. Pada saat Bukis kuliah begini, tapi pada saat saya ingin tatap muka, sudah tidak share screen, saya harap saudara menyalakan, ya. Dan Bukis minta maaf sebelumnya kalau saya akan sering batuk pada saat kuliah, ya, akan sedikit mengganggu. Nah, untuk baja ternyata untuk mengubah struktur mikro itu fasa dari baja itu harus diubah sampai ke fasa austenit lebih dulu, selalu, ya, karena kalau dari temperatur kamar, struktur mikronya ferrit dan perlit, butirnya besar, ya, kita ingin memperbaiki sifat mekaniknya, ingin membuat butirnya kecil-kecil, sudah tahu kan, untuk menguatkan paduan, salah satunya adalah memperkecil butir atau memperbanyak batas butir. Bagaimana caranya? Jadi harus dipanaskan sampai temperatur austenit, kemudian didinginkan dengan cepat. Seberapa cepat? Nah, dari situ kalau sudah ada faktor waktu, maka harus ada diagram yang baru, ya, bukan IT, bukan diagram kesetimbangan, tapi diagram di mana waktu juga berperan di situ. Nah, diagram tersebut dibuat dan diberi nama sesuai dengan yang kita variabelkan, yaitu time temperature transformation diagram, ya. T-nya 3 kali, ya, dari kata time, temperature, transformation. Jadi ada 2 variabel di sini. Loh, bajanya mana, Bu? Nah, karena TTT ini milik satu baja saja yang memiliki satu komposisi kimia. Kalau komposisi kimianya berbeda, maka TTT diagramnya juga berbeda. Nah, mengapa ada kata IT?
karena diagram ini dibuat ya transformasi austenit sebelum dia bertransformasi kontinu pada proses pendinginan kontinu, austenit ini ditransformasikan pada temperatur konstan. Ya, mengapa diagram ini disebut IT diagram? Ingat teman ya, austenit ditransformasikan, dibiarkan bertransformasi pada temperatur konstan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Terima kasih, sudah periksa. Selanjutnya. Nah, ini skema ya supaya sudah ada bayangan rangka. Kalau austenit didinginkan sangat lambat ya secara equilibrium ya, maka dia akan berubah menjadi fasanya ferrit dan cemented. Nah, fasa ini ada pada Fe3C diagram. Meskipun struktur mikronya tergantung pada bajanya. Kalau baja hipoeutektoid, dia terdiri dari ferrit dan perlit. Kalau baja eutektoid 100% perlit. Jika baja hypereutektoid terdiri dari cementite network dan perlite. Ya, cemented network dan perlit berupa butir-butir. Ini kalau pendinginannya equilibrium atau mendekati equilibrium. Ya. Kalau dia didinginkan pada temperatur konstan tapi agak ke bawah ya. Nanti kalau kita lihat dia berada di bawah hidung. Hidung itu apa? Nanti kita lihat di IT diagram ya. Dia akan membentuk bainit. Ini kalau pendinginan pada temperatur konstan. Ini hanya terjadi pada baja karbon. Nanti suruh akan melihat baja itu bukan hanya baja karbon, tetapi ada baja paduan. Nah, kalau pada baja paduan masih bisa terbentuk bainit pada pendinginan kontinu. Ya. Nah, austenit akan berubah menjadi martensit kalau dia didinginkan dengan cepat. Dengan cepat. Nah, secepat berapa itu nanti kita akan mempelajarinya ya, pembentukan bainit dan martensit ini akan kita pelajari di IT diagram dan CCT diagram. Kita tahu martensit itu sifatnya keras. Martensit itu struktur ya, bukan fasa ya. Struktur mikro. Jadi tolong dicatat dan digarisbawahi, di highlight ya. Bahwa yang disebut fasa itu ferrit cemented. Kalau perlit, bainit, martensit itu struktur mikro. Struktur mikro campuran. Ketiganya sama, terdiri dari ferrit dan cemented, hanya strukturnya berbeda, bentuknya berbeda. Ya, kalau perlit lamelar, kalau bainit itu seperti jarum-jarum, ya, atau plat-plat, plit-lit, ya. Kalau martensit lebih kacau lagi. Ya, jarum-jarum tergantung, ini martensit tergantung pada laju pendinginan dan kandungan karbon. Martensit ini sangat keras. Ingat ya, ini tergantung laju pendinginannya. Ya, martensit sangat keras. Nah, kalau dia keras, sudah tahu di metal 1, keuletannya akan turun. Maka akan merugikan pengguna. Mengapa? Nah, benda itu sebelum dia patah, dia kalau kena gaya akan berdeformasi. Yang awal adalah deformasi elastis, setelah itu dia berdeformasi plastis. Ya. Setelah deformasi plastis maksimal, baru dia patah. Nah, deformasi plastis akan memberikan sinyal pada kita pemakai bahwa material itu sudah mengarah ke patah. Ya, rusak.
untuk material yang diperbolehkan berdeformasi plastis. Meskipun pada saat dia deformasi plastis itu sudah dikatakan tidak memenuhi fungsinya, meskipun masih tetap bisa digunakan, ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengembalikan ketangguhan? Struktur martensit ini, sebentar, ada sampah. Saya harus membuang sampah. Ketinggalan, ya sudah nggak apa-apa, ya. Nah, martensit yang keras ini, baja yang strukturnya martensit semua akan dipanaskan kembali hanya untuk, bukan hanya ya, untuk memperoleh sifat keuletannya kembali. Ya tidak 100%, paling tidak untuk menghilangkan tegangan dalam. Nah, proses pemanasan ini disebut tempering. Jadi struktur hasilnya nanti disebut temper martensit. Jadi dari skema ini saudara sudah bisa bicara banyak nanti, ya. Nah, sekarang ditelan dulu aja, kita lanjut. Ini verifikasi diagram, sekali lagi, skala yang di sebelah kanan ini tidak benar, yang di sebelah kiri sampai baja ini benar, tapi yang ke kanan ini sudah dibuat beda. Ya, sebaiknya nanti kalau saudara membuat, saudara buat skala yang sebenarnya. Ini hanya untuk menunjukkan saja. Mengapa? Karena kalau saudara diminta baja hypereutectoid, maka temperatur lelehnya atau temperatur awal pembekuan di sini akan berubah karena ini akan bergeser ke sana dengan skala yang benar. Ya, saudara masih ingat? Sampai 2% ini baja, lebih dari 2% atau 2,1 di sini adalah besi tuang. Kita gunakan 0,8 ya, eutectoidnya ya. Kemudian temperaturnya sudah tahu. Nah, reaksi istimewa ini untuk review adalah eutectoid terjadi pada 0,8% karbon. Austenite menjadi 2 fasa. Fasanya apa? Kalau sudah tarik ke kiri, dia menghantam atau bertemu fasa tunggal alfa. Kalau sudah tarik ke kanan, sudah bertemu dengan fasa tunggal cemented. Sehingga struktur mikronya alfa plus cemented lamelar. 100%. Ya, seperti ini. Nah, mekanisme perubahan dari austenite ke perlit, di mana perlit adalah ferrit dan cemented lamelar. Proses ini terjadi secara difusi, ya. Kalau saudara lihat catatan saudara pada saat di meta 1, difusi membutuhkan energi dan membutuhkan waktu. Energi dalam hal ini adalah temperatur, ya. Temperatur yang masih cukup panas dari austenite ini, ya. Jadi berdifusi muncul ini dimulai dari pengintian dulu, baru berdifusi ke samping dan ke ini karbonnya, ya. Jadi dari austenite ini intinya membentuk inti cemented dulu. Nah, cemented kan karbonnya besar, ya.
Nah, kalau austenit 0,8, sementit 6,67, maka ada dalam satu titik ini, ya dari austenit ini, katakanlah ini belum terjadi, satu titik ini ada austenit yang bagian dari austenit ini mengambil karbon dari sekelilingnya, supaya jumlahnya 6,67% di titik tersebut. Kalau sudah mencapai, dia akan stabil, dia menjadi inti sementit. Di sebelahnya akan kekurangan karbon. Ya, untuk menjadi austenit dia tidak stabil, untuk menjadi sementit kekurangan karbon, maka dia berubah menjadi ferrit. Jadi karbonnya berdifusi ke samping ini dan ke samping ini. Karena ferrit dalam hal ini hanya mengandung karbon 0,025%. Oke, teman? Jelas ya? Begitu seterusnya, perhatikan ini, ada panah kanan kiri, ini karbon yang berdifusi. Sedangkan ini tetap tumbuh ke sana, ini. Growth yang panah besar, ini pertumbuhan dari sementit dan ferrit yang sudah ada. Ya, disertai dengan, ya, diimbangi dengan difusi karbon ini. Untuk pertumbuhan baik ferrit maupun sementit. Sehingga makin lama austenitnya ini berubah menjadi ferrit. Ini kan tumbuh ke sana ini. Dimulai dari batas butir antara austenit dan austenit. Nah, arah setiap butir berbeda. Ya. Inilah sebelah kiri, ya. Inilah struktur mikro perlit 100%. Ya, kalau sudah perhatikan, ini batas butir ini. Kalau satu lamel arahnya sama, itu satu butir. Kalau arahnya berbeda, itu butir yang berbeda. Kalau sudah bayangkan, lamel itu ya seperti kayak lapis itu ya. Itu yang disebut lamel. Tapi tidak benar-benar lurus seperti lapis itu. Ya. Oke, teman? Nah, mengapa ini dikatakan ini perbesaran 500, 4% pikeral? Pikeral ini zat kimia untuk mengetsa ya logam yang sudah dipoles supaya tampak struktur mikro seperti ini. Ya, yang putih itu ferrit, yang ini garis-garis itu yang sementit. Oke? Nah, ini sudah dijelaskan, tadi sudah Bukis jelaskan ini, ya. Ini strukturnya, ya. Jadi tidak akan diulang lagi. Bagaimana halnya dengan baja hipoeutektoid? Jadi untuk teman-teman yang belum paham, tolong diperhatikan. Jika ada pertanyaan, langsung saja saudara bertanya. Tidak perlu menunjukkan angkat tangan karena Bukis tidak melihat di sini. Ya. Nah, baja hipoeutektoid adalah paduan Fe dengan C, di mana kandungan karbonnya kurang dari 0,8% berat karbon. Ya. 0,8% karbon berat dari total dari baja itu. Ya. Nah, sebagai contoh ini, Bukis kurang paham ini CO ini berapa ini. Ya, katakanlah kalau di sini 0,5, ya mungkin di sini 0,25 atau 0,3 ya ini ya. Seperti ini. Karena tadi kita tahu bahwa perubahan struktur mikro itu dimulai dari austenit, maka kita mulai perubahan fasa, ya, kita mulai dari austenit. Nah, kalau baja ini dari fasa austenit temperatur berapa ini misalnya 900 atau 920 ya, didinginkan di atas temperatur kritis atas dia masih austenit, stabil. Komposisi kimianya sama dengan C0 ya.
chemical composition C itu ya 0. 0 itu dari punya baja ini. Nah, sampai di temperatur kritis atas A3, austenit tidak stabil, mulai tidak stabil. Sebagian austenit akan cenderung berubah menjadi ferrit. Kok tahu Bu ferrit? Suruh tarik garis ke samping, ya, Thailand, dia akan bertemu dengan ferrit di batasnya ini. Nah, itulah mengapa dia akan berubah menjadi ferrit. Kok enggak ditarik ke kanan, Bu? Loh ya tidak, orang dia akan berada di daerah ini. Dia tidak akan berada di daerah kanan. Ya, kita mengikuti garis lurus ini. Ya kan? Nah, maka dia akan berubah menjadi ferrit. Ya. Dimulai pada batas butir austenit ini. Nah, inti ferrit akan tumbuh ya dengan turunnya temperatur, jumlah ferrit akan semakin banyak. Perhatikan ya, ini kumpulan dari butir-butir ya. Ingat, cara menggambar saudara bahwa ini butir. Butir sudah menunjukkan di pertemuan pertama. Ya, bukan network, tapi butir. Tapi butir-butir yang ada di batas butir austenit. Oke? Semakin lama semakin banyak dan komposisi kimia pun berubah masing-masing austenit maupun ferrit. Saudara tahu ferrit makin banyak, bagaimana Bu sampai di temperatur austenit? Di sini ya, jumlah ferrit mana? Dari titik ini sampai dengan O ini adalah jumlah ferrit. Dari titik perpotongan ini ke N itu adalah jumlah austenit. Sedangkan komposisi kimianya kebalikan. Saudara tarik garis Thailand ke kiri, ya bertemu dengan fasa tunggal alfa, turun ke bawah itu adalah komposisi kimia dari ferrit, yaitu 0,025% karbon. Austenit berapa komposisi kimianya? Saudara tarik ke kanan, ya sampai dengan O. Berapa ini? Nggak usah turun ke bawah, saudara sudah tahu. Ini adalah komposisi kimia eutektoid, 0,8% karbon. Kalau proses pendinginan berjalan terus, ferrit ini sudah stabil. Sedangkan di A1 temperatur kritis bawah, austenit tidak stabil. Dia akan berubah menjadi fasa lain yang lebih stabil di bawah temperatur itu. Karena ini proses pendinginan. Apa itu? Fasa, ferrit, dan sementit. Sehingga di sini austenitnya akan mengalami reaksi eutektoid. Dia berubah menjadi perlit. Ya, nih. Oke. Jadi setelah reaksi, maka ferritnya konstan, ya, disebut ferrit pro-eutektoid atau ferrit primer. Sedangkan austenit menjadi perlit, di mana perlit itu sendiri tersusun oleh ferrit dan sementit lamelar. Jelas? Nah, dengan turunnya temperatur tidak terjadi lagi perubahan fasa. Ada sedikit perubahan komposisi kimia atau jumlah relatif perlit dan ferrit primer, ya, karena ininya berubah garis batasnya ini. Oke, jadi sampai temperatur kamar struktur mikronya seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah nih, sudah perhatikan. Kalau sudah lihat di sini sepertinya kan network ya. Tetapi ini kan sudah lihat, ini bukan network, ini butir ini. Butir ferrit, butir ferrit, butir ferrit, butir ferrit. Ya, ini perlit yang semula austenit ini adalah perlit. Nah, ini dietsa menggunakan nital. Nanti kalau sudah praktikum ada itu. Apa itu nital? Nital adalah campuran antara alkohol
dan HNO3 atau asam nitrat. Nital 2% berarti alkoholnya 2 mili. Kebalik. Asam nitratnya 2 mili, alkoholnya 98. Ya. Yang putih ini perit. Di ini yang putih juga perit. Ya. Analog dengan baca hypereutectoid, ya, dia akan membentuk sementit di bawah di temperatur Cm, ya, ACM, itu austenit tidak stabil, dia mulai berubah menjadi fasa yang lain. Apa itu? Kalau sudah tarik garis tie line ke kanan, ya, mentok akan ketemu sementit dengan kandungan karbon 6,67. Dia ada di batas butir, ya, ngumpul di batas butir yang akhirnya membentuk network. Ya, jadi kalau sudah menarik garis Thailand di sini ke kiri sampai garis ACM, temperatur kritis ACM, yang ke kanan sampai ke sementit. Fenomena yang sama sampai di temperatur kritis bawah, ya. Austenitnya memiliki komposisi kimia eutectoid, sehingga dia akan bertransformasi, bereaksi, ya, mengalami reaksi eutectoid menjadi perlit. Sehingga struktur temperatur kamar seperti ini, yang sudah Bukis singgung di pertemuan pertama. Nah, ini adalah struktur mikro sebenarnya, dengan pikral. Jadi yang putih justru sementit ini, yang ini nih. Hanya sementit, yang ini perit. Tetap yang putih di sini perit, yang hitam yang sementit. Kalau sementit pro eutectoid itu ini yang hitam, ini yang hitam, yang sementit primer itu yang putih, kalau sementit di eutectoid ini yang hitam. Nah, saya batuk lagi. Oke, itu transformasi fasa dan struktur mikro baja hipo, eutectoid, dan hypereutectoid. Jika saudara diminta, Bukis tidak mau saudara menggambar secara umum. Kalau bajanya sudah tertentu, jumlah relatifnya juga harus tertentu. Tidak boleh sembarangan secara umum. Ya, kalau saudara diminta menunjukkan wajahnya orang Afrika, negro, ya, saudara menggambarnya orang dari Eropa yang putih gitu. Nah, jelas salah dong. Kalau saudara hanya menggambar manusia saja, ya betul. Ya, ingat ya, itu ya. Nah, penilaian saya sampai ke sana. Nah, tadi Bukis sampaikan transformasi itu melewati 2 tahap. Ya, meskipun dari fasa liquid ke solid itu tetap 2 tahap. Ataupun sama-sama solid dari satu fasa ke fasa yang lain. Yaitu pengintian dan pertumbuhan. Ya, ini. Dan ini melalui difusi, proses difusi. Oke? Ini transformasi eutectoid. Nah, pengintian itu apa? Inti sebetulnya ini disebut seeds adalah kumpulan dari butir-butir atom. Ya. Kalau butir-butir itu sudah stabil jumlahnya dan ukurannya, maka dia akan menjadi inti kristal. Ya, dia dikatakan seed ini berfungsi sebagai template di mana kristal akan tumbuh. Jadi kumpulan atom-atom itu sejumlahnya harus tertentu. Kalau sudah berkumpul, dia memiliki atom tertentu dan ukuran kumpulan itu diameternya juga harus tertentu supaya bisa tumbuh. Karena kalau tidak, dia akan terurai lagi. Ya, seperti saudara,
Kadang malas bangun, enggak semangat, enggak kewajiban, enggak. Nah, mana yang lebih besar? Jadi kalau yang lebih besar, lebih semangat, saya harus maju, suruh bangun, suruh mandi, duduk, tidak terlambat. Tapi kalau ya masih kuat malasnya, ya saudara tidak bisa tumbuh. Saudara seperti butir ini. Di karakter saudara di butir juga ada begitu. Ada cenderung untuk bergerak terus, ya atom-atomnya. Ada yang cenderung untuk membentuk, ada kecenderungan untuk membentuk struktur yang tertentu pada temperatur tersebut di mana dia stabil. Ya, begitu diameternya mencapai ukuran tertentu, maka dia akan langsung tumbuh. Nah, ini perhatikan. Untuk inti, ya ini, inti itu harus membentuk laju yang lebih cepat, ya supaya dia bisa tumbuh, supaya menjadi inti biasanya ini dibanding dengan lajunya malas, ya laju untuk bergerak sendiri-sendiri atomnya. Ya, ingat prinsip ini sama dengan prinsip kita, ya ini. Sekali inti terbentuk, ya sekali sudah semangat, sudah bangun, sudah akan duduk, sudah akan tumbuh. Sudah mendengarkan kuliah, saudara ini, sehingga laju untuk mau bergerak semuanya sendiri itu sudah tidak ada. Kecuali saudara perhatikan lagi, saudara matikan, saudara rekam, saudara pupuk, ya biar lagi, ya itu. Nah ini. Kalau untuk logam, begitu inti terbentuk, maka dia akan tumbuh. Sampai akhirnya diperolehlah kondisi equilibrium. Oke? Nah, sebetulnya apa sih yang membuat daya supaya dia muncul inti? Ya, perubahan temperatur ini. Ya, ini. Jadi kalau udaranya masih dingin, enak, ya ada selimut atau jamnya masih ada waktu dan ada cuaca ya kalau sudah ada ya. Kalau ini perubahan temperatur, kalau temperaturnya masih stabil di fase austenit, kan di temperatur eutektoid itu kan ada austenit stabil dan ada ferrit stabil. Nah, mana yang menang? Nah, ini tergantung pada delta T-nya. Delta T ke atas atau delta T ke bawah. Kalau delta T semakin besar ke bawah dari temperatur eutektoid, di mana yang stabil adalah ferrit dan sementit, maka cenderung dia cepat. Ini ada driving force untuk bertransformasi. Nah, driving force ini delta T ini disebut supercooling. Sebaliknya, kalau pemanasan, kalau temperaturnya cepat, ya di atas temperatur eutektoid, maka akan segera berubah. Ferritnya menjadi austenit. Kalau perubahan lambat ya perubahannya juga lambat. Seperti kita. Kalau kita tidak ada semangat yang mendorong saudara, kira-kira apa semangat itu? Wah, pacarku maju, nah, saya harus maju. Nah, itu bisa jadi semangat. Atau saya ingin bantu orang tua, kasihan harus maju, saya harus lulus cepat. Untuk itu saya harus belajar dengan benar ini. Karena kos mahal dan sebagainya. Nah, itu merupakan driving force saudara. Saudara harus memiliki itu. Beda dari kondisi yang equilibrium. Kalau ya sudahlah, Bapak Ibu kaya, saya juga enggak apa-apa. Ini semua tempatnya sudah oke, sudah sehat. Ya santai-santai aja lah. Kuliah ya kuliah. Sudah, kalau enggak ya enggak. Ya. Nah, itu perubahannya akan lambat. Jadi jika saudara ingin berubah cepat, nah ini harus ada delta T ini dari dorongan saudara. Ya, ini driving force ini. Jangan tergantung hanya dari dosen. Oke? Nah, perubahan ini disebut masalah togisi lagi. Mlebu metu kayak setrika ya. Disebut supercooling atau undercooling karena ini kita bicara masalah perubahan austenit
pada proses pendinginan, ya. Nanti kalau pemanasan, Bu, ya superheating, ya. Kalau ini pendinginan jadi super cooling. Oke, teman. Ya, Sigi. Ya, silakan, saudara. Siapa ini? Ya, saudara Vincent. Ya, exactly. Bukan menaikkan ya. Kalau kita bicara ini, Anda benar karena Bugis mengatakan superheating, tapi ini super cooling. Untuk apapun, kalau kita memberikan delta semakin besar, semakin cepat terjadinya. Dan itu tidak dibicarakan di diagram equilibrium. Jadi, semakin besar delta T dari kondisi equilibrium, dalam hal ini temperatur eutectoid, maka perubahan ya pengintiannya semakin cepat. Ya, pengintian perlit tadi dari batas butir dari fasa austenit. Ini Bugis tulis di sini, saudara benar, saudara Whitson. Jadi small supercooling, maka laju pengintiannya lambat. Jadi jumlah intinya menjadi sedikit. Selanjutnya ini tumbuh, maka butirnya, kristalnya akan besar. Perhatikan ya logika ini ya. Kalau delta T ini besar, delta T dari mana, Bu? Dari temperatur eutectoid. Bukan ke atas, tapi ke bawah ya. Jadi turunnya semakin besar. Tapi hati-hati nanti, kalau besar sekali, bukan aja supercooling, malah dia berubah menjadi fase yang lain, tanpa difusi. Nanti yang kita sebut Martensite ya. Ini juga ada batasnya ya, delta T ini supaya tetap menjadi perlit. Ya. Nih. Jelas teman ya, ini ya. Bagaimana, Saudara Wijan? Terima kasih. Kita lanjut. Nah, yang tadi saya sampaikan ditulis di sini, semakin besar ya, kalau supercoolingnya besar, delta T-nya besar dari ya temperatur eutectoid semakin ke bawah ya, maka laju pengintian semakin besar. Kalau lajunya besar, maka intinya akan banyak. Kalau inti banyak, maka inti-inti tadi tumbuh, maka kristalnya akan menjadi semakin kecil. Ya, karena intinya banyak. Kayak di Indonesia ini, jumlah kelahiran lebih banyak dibanding dengan di Eropa misalnya ya. Di Eropa itu kelahirannya dibatasi. Ya, pengintiannya sedikit. Kalau di Indonesia pengintian banyak, kelahiran banyak setiap tahun. Nah, karena banyak, yang kita makan itu ya jumlahnya sama, sehingga bentuknya orangnya kecil-kecil. Ya, tidak 100% seperti itu ya. Bangsa itu dipengaruhi juga oleh iklim dan sebagainya. Kita bicara keluarga saja. Keluarga, dua keluarga bekerja, bapaknya bekerja di suatu tempat yang sama, gajinya sama. Ya, ibunya ibu rumah tangga semua. Ya. Nah, bapak yang satu memiliki anak, keluarga satu memiliki anak banyak, 10 misalnya. Sedangkan bapak yang kedua, anaknya cuma 2. Kira-kira bagaimana bentuk anak-anaknya? Kalau keturunannya memberikan, maksudnya bapak dan ibu tadi, dua-duanya memberikan besarnya sama, turunan dari sama yang sama-sama bagus, maka yang punya anak 10 ini anaknya kecil-kecil. Ya, karena jumlah makanan yang sama dibagi 12 orang, bapak, ibu, anak-anak 10. Sedangkan anaknya yang cuma 2, ya anaknya tumbuh dengan bagus, sehat, segar, cerdas. Kenapa? Karena gaji yang segitu dimakan oleh 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anak. Ya, butirnya menjadi besar.
Jelas, teman? Bugis memberikan logika supaya kalau sudah mempelajari ini bukan sekedar teori, tapi bisa oh mirip ini ya, oh mirip ini. Tetapi nanti kalau sudah menjelaskan harus menggunakan bahasa teknik, bahasa di mana ilmu ini kita gunakan. Jelas, teman? Halo. Oke. Selanjutnya nah ini yang Bugis jelaskan itu nanti sudah baca di Kalister ya, bahwa yang seed tadi maksudnya yang kumpulan atom-atom sebelum membentuk inti itu atom-atom itu memiliki aturan yang sama ya, dia memiliki kecenderungan untuk lepas bergerak terus atau dia cenderung untuk mengumpul untuk mengumpul karena memiliki aturan yang sama ya untuk membentuk inti. Nah, kumpulan tersebut harus memiliki diameter yang tertentu yang disebut diameter kritis. Begitu tercapai, maka dia langsung tumbuh. Ya, nah ini harus tercapai. Nah, berapa rumusnya ini tergantung pada temperatur yang bersangkutan, ya supercooling tadi, dan temperatur leleh dari logam tersebut, serta tegangan energi bebas dari permukaan, ya dari cairan tersebut atau dari inti tersebut, ya, di mana jari-jari kritisnya sama dengan -2 gamma kali temperatur leleh dibagi dengan delta HF kalikan delta T. Delta T itu supercooling, ya, temperatur leleh kurangi temperatur yang tadi kalau kita dinginkan cepat tadi itu, ya. HF adalah temperatur laten untuk pembekuan. TM temperatur leleh. Jelas ya, teman? Bisa dibayangkan ya, gampang ya. Nah ini. Sedangkan panas laten dan tegangan permukaan itu tidak terlalu tergantung pada supercooling, ya, perubahan temperatur. R ya radius critical radius atau critical diameter ya, nanti kalau D ya diameter, dalam hal ini radiusnya itu turun dengan meningkatnya delta T. Ya, kita tahu tadi semakin besar delta T maka inti-intinya akan banyak. Jadi R-nya akan semakin kecil, R kritisnya. Ya, ini dari kata ini teoritisnya karena delta T besar, R kritisnya kecil, jadi gampang terbentuk, maka inti-intinya akan banyak. Jelas ya, teman? Nih, untuk tipikal delta T ya secara general ya diameter kritisnya sama dengan 10 nanometer. Nah ini gambaran dari fungsi waktu dan transform pengintian dan pertumbuhan suatu fasa. Ya, nah ini adalah inkubasinya tadi itu. Jadi atom-atom bergerak ya karena ada energi temperatur dia bergerak bebas, berdifusi. Temperaturnya turun, maka semakin kecil energinya untuk bergerak. Sehingga dia cenderung untuk membentuk struktur ya, struktur kristal, kumpulan atau inti dulu di mana fasa-fasa dari pada temperatur itu stabil. Kalau sudah mencapai R kritis, dia terbentuk inti, maka selanjutnya dia akan tumbuh. Ya, ini adalah log T. Mengapa? Karena waktunya sangat panjang. Ya, sehingga dibuat log. Bentuknya seperti ini kurvanya. Jadi dia tumbuh, maka semakin banyak dia semakin besar, semakin cepat tumbuhnya ya, ini semakin banyak tumbuhnya, semakin bertumbuh, artinya apa? Bahwa liquidnya semakin banyak yang berubah menjadi solid. Ya, karena butirnya yang solid tadi tumbuh, liquidnya berkurang. Nah, sampai berakhir di sini. Ya, ini fractional transform. Ya, ini bagian yang sudah berubah.
100% atau 1 bagian. Any question, dear friend? Apakah ada pertanyaan, teman? Halo? Ya, ini. Rate increases, a surface area increases. Dan nuklei tumbuh. Nah, ini laju maksimum yang dicapai. Jumlah yang tidak berubah lagi menjadi liquid turun. Ya, menurun. Ini transformasi terjadi 100%. Semuanya sudah berubah fasanya. Ya, nih. Oke, teman. Nah, ini mereka melakukan perubahan, ya. Jadi kan masih padat, jadi langsung dicelup, gitu ya, ditahan jadi austenit. Nah, Bukis mau nanya teman-teman, kalau tadi ini gimana caranya? Ini caranya. Kalau sampai temperatur austenit tadi ya, misalnya bajak 0,3. Saya panaskan sampai temperatur austenit, saya tahan supaya austenit stabil. Kemudian saya dinginkan cepat sampai temperatur 700. Kira-kira fasanya apa, teman? Halo. Ada yang mendengarkan Bukis? Siapa yang bisa bantu Bukis untuk menjawab? Jadi baja hipo tadi, atau baja eutectoid ya sekarang ini, 0,8. Di atas temperatur eutectoid, misalnya temperatur 750. Ya, saya dinginkan cepat sampai temperatur 700. Atau temperatur 650. Fasanya apa, teman? Saat itu saya dingin dengan cepat, gitu. Halo. Halo, siapa bisa bantu Bukis? Kalau tadi sudah memperhatikan Bukis, mestinya bisa jawab. Bagaimana, Bejan? Loh, yang lainnya? Bukis akan bertanya. Saudara punya es krim, es batu. Jelas, teman? Jelas, Bu. Temperaturnya berapa? -10 mungkin, Bu. -20. Minus. Bagus. Saudara Muhammad Elmi. Saudara keluarkan. Cepat ya. Kan itu dari kulkas ya. Saudara keluarkan di panas matahari. Temperaturnya berapa? Apakah dia langsung jadi cair? Langsung jadi air begitu? Kalau dia 1 bungkus? Enggak, Bu. Bagaimana? Dia apa itu? Dia apa? Bentuknya apa dia? Masih es tapi kayak berair gitu. Masih ada esnya. Es itu masih terbentuk. Tetapi makin lama dia mulai apa, Nak? Mencair, Bu.
Mulai mencair. Mengapa kok dia mencair? Perubahan temperaturnya, Bu. Ya, bagus. Ya, karena dia tidak stabil pada temperatur itu. Dia akan menjadi fase yang stabil pada temperatur di mana dia berada. Betul? Kapan kira-kira dia menjadi air 100%? Ya tergantung waktunya, kita tunggu. Tergantung banyaknya dia, kan gitu. Betul ya? Betul nggak, teman? Iya, Bu. Nah, sekarang, tadi Bugis menyampaikan, jadi baja 0,3 tadi dipanaskan sampai temperatur austenit, ya, di atas temperatur kritis atas. Kemudian saya dinginkan cepat sampai temperatur 670 misalnya. Fasanya apa? Ferrit cemented atau apa? Analog seperti yang Bugis sampaikan loh ya. Apa coba? Jadinya dua, Bu. Ada yang perlit, ada yang masih austenit. Mengapa? Karena pendinginannya cepat, masih ada austenit yang belum sempat berubah menjadi perlit. Kira-kira banyak cemented austenitnya atau banyak ferrit sama itunya? Ferrit cemented. Austenitnya, Bu, harusnya. Kira-kira sudah terbentuk ferrit cemented belum pada saat begitu cepat jet? Belum ditahan loh ya. Berhenti jet begitu. Tadi dari austenit menjadi ferrit cemented dengan cara apa dia? Transformasinya? Halo. Halo teman. Dengan cara apa? Jadi tadi Bugis jelaskan ya, perhatikan enggak yuk? Dengan cara apa? Tadi lo perubahan. Bukan, itu lain lagi. Yang equilibrium tadi lo, dengan cara apa dia? Dari austenit menjadi perlit. Halo. Difusi, Bu. Exactly, Saudara Evaldo Yudi. Nah, difusi itu butuh apa? Butuh dua variabel. Apa itu? Temperatur dan waktu. Exactly, Saudara Hervina. Energi yang ditunjukkan oleh temperatur, ya, dan waktu supaya dia bisa berjalan. Nah, kalau ini didinginkan dengan cepat, ada nggak waktunya? Temperaturnya mungkin masih tidak ada. Ya, saudara siapa tadi ini? Saudara Nasrullah? Iya, Ya, tidak ada. Waktunya nggak ada. Jadi pada saat saya panaskan sampai temperatur austenit di atas A3, ya, baja 0,3, saya dinginkan dengan cepat sampai temperatur 680. Pasanya apa, teman? Halo? Halo, dibuka dong mic-nya untuk menjawab. Halo? Halo? Pasanya apa? Apakah waktu untuk berdifusi sudah cukup untuk berubah fasa? Belum, Bu. Halo? Sudah belum, teman? Andira? Belum. Jadi fasanya apa? Austenit masih, Bu. Exactly.
Jadi fasanya masih austenit. Bedanya apa dengan austenit yang ada di temperatur kritis atas? Dengan austenit yang barusan di quenching. Yang austenit Austenitnya tidak stabil, Bu. Exactly, Saudara Andira Rahman. Ya, austenitnya tidak stabil. Artinya apa? Dia cenderung berubah menjadi fasa-fasa yang stabil pada temperatur tersebut. Nah, pada temperatur 675, fasa yang stabil apa? Di diagram FeF3C. Fasanya apa, teman? Halo. Perlit. Ya, kalau ini perlit itu bukan fasa ya, Roderick. Perlit itu fasa atau bukan? Bukan, Bu. Jadi Fase yang fasanya stabil itu ferrit dan cemented. exactly. Terima kasih Saudara Andira. Fasanya ferrit dan cemented. Dia mulai berubah karena saya quench, saya diamkan, kemudian saya tahan pada temperatur tersebut. Nah, itulah yang disebut transformasi austenit pada temperatur konstan. Ya, austenit yang stabil temperatur A3, di atas A3, didinginkan cepat di bawah A1, dia menjadi tidak stabil. Nah, dia cenderung berubah menjadi alfa dan cemented. Entah nanti strukturnya ferrit dan perlit atau perlit 100% atau cemented dan perlit tergantung pada kandungan karbon dari baja tersebut. Ya. Nah, paham ya mengapa itu disebut isothermal transformation. Oke? Ditahan, ya. Nah, inilah ya, sebentar. Jadi inilah ya. Inilah ini. Jadi ini kalau didingin cepat masih seperti ini. Kalau ditahan, jadi mulainya kapan dia bertransformasi menjadi struktur eutektoid? Ya, perhatikan ya, eutektoid atau perlit adalah struktur mikro, bukan fasa. Karena dia terdiri dari dua fasa, yaitu ferrit dan cemented. Nah, tadi kan di quench masih austenit tidak stabil. Kalau ditahan, artinya pada temperatur tersebut ditahan terus sampai terjadi perubahan transformasi menjadi austenit 100%. Ya, dia ditahan berapa lama kemudian didinginkan dengan cepat supaya yang belum bertransformasi tadi tetap menjadi austenit, yang sudah bertransformasi menjadi perlit. Nah, ternyata yang lamel seperti ini, sedikit kalau penahanannya sebentar. Ya. Kalau penahannya lama, ya semakin banyak yang bertransformasi menjadi austenit. Semakin lama sampai akhir. Nah, waktu untuk mulai awal terjadi dan akhir terjadinya itu dicatat untuk baja tersebut, ya, dalam hal ini baja 0,8 karena ini eutektoid 100%. Ya, waktu awal transformasi dan akhir transformasi untuk waktu penahanan tadi, untuk temperatur penahanan 675 misalnya dicatat. Dan ini dilakukan untuk berbagai macam temperatur, ya. Semua temperatur di bawah temperatur eutektoid. Kapan awal terjadinya transformasi austenit tidak stabil ini menjadi perlit dan berakhirnya? Ya, dicatat. Kemudian dilihat butir-butirnya austenit ini sama enggak kalau dia bertransformasi pada temperatur yang berbeda. Oke, teman? Nah, ini. Jadi ini adalah temperatur penahanannya. Ya, semakin lama ya. Nah, ini temperatur kalau dia ditahan sampai berubah menjadi perlit 100%. Ini pakai log karena lama. Ya, yang ini ke atas menunjukkan fraksi perubahan austenit menjadi perlit. Oke, teman?
Voila, ini. Ternyata kalau dia di-quench pada temperatur yang berbeda, ya, ternyata awal transformasi austenit menjadi perlit itu waktunya berbeda. Sehingga akhirnya juga berbeda. Perhatikan ini. Kalau di temperatur 600, dia malah lebih cepat mulai, ya tentunya berakhirnya menjadi lebih cepat. Kalau dia di quench di temperatur 650, ya ini untuk baca eutectoid ya. Bukis ingatkan sekali lagi, kalau buku ini dia mengatakan 0,76, secara general orang mengatakan baca eutectoid itu 0,8% karbon. Ya, jadi kita gunakan baca eutectoid 0,8% karbon. Kalau di sini disebut eutectoid composition 0,78 ya tidak masalah. Oke? Ya. Nah, kalau dia di quench temperatur agak tinggi dari 600 lebih tinggi, ternyata awal transformasi austenit menjadi perlit justru lebih lama dari temperatur ini. Tentunya berakhirnya juga agak lama. Ya. Kalau di quench temperatur mendekati A1, ya, temperatur agak lebih tinggi dari 600, mulainya juga agak lama. Tentunya kalau saya quench temperatur 700 kira-kira bagaimana? Mulai transformasinya menjadi lebih lama lagi, betul? Kalau saya quench temperatur 710, ya akan lebih lama lagi, kan gitu. Memulainya itu lama. Paham ya, teman? Nah, ini dicatat, dibuatlah diagram. Nah, nih. Jadi kalau ini temperatur, ini melting temperatur, ini nanti ya, kayaknya ini kok rancu ya, ininya tumpang tindih ya. Bisa. Ya, ternyata setelah dibuat berbagai macam temperatur tadi, dibuatlah untuk pengintian pertumbuhan ya. Kalau ini sampai temperatur leleh, artinya di sini adalah kondisinya padat. Ya. Kalau kondisi padat, pengintiannya, kurva dari pengintian, laju pengintian adalah seperti ini. Ya. Dengan turunnya temperatur dari temperatur leleh, laju pengintian semakin besar. Ya. Ya. Semakin rendah delta T, maka laju pengintian semakin besar sampai temperatur tertentu baru laju pengintian akan turun. Kurvanya seperti ini. Bagaimana dengan pertumbuhan? Ya, David ini baru masuk. Bagaimana dengan pertumbuhan? Ya, nah kita tahu pertumbuhannya karena pertumbuhan itu membutuhkan difusi. Maka kalau pada temperatur tinggi, maka lajunya juga tinggi, laju pertumbuhan. Nah, kurvanya seperti ini. Ya, pada temperatur semakin rendah, laju pertumbuhannya semakin rendah. Perhatikan, kalau ini untuk benda solid, ya, laju pengintiannya dia ada di sini, pertemuannya, maka akan terbentuk fine struktur mikro. Oh, maaf. Baterai saya mau habis. Ya, fine. Jadi, kalau laju pertumbuhan, laju pengintian itu digabung, maka kurvanya menjadi seperti ini. Laju secara menyeluruh, ya, overall transformation rate. Jadi, kalau di atas di temperatur yang mendekati temperatur leleh seperti ini, ya, semakin turun temperaturnya, maka laju transformasinya semakin besar sampai suatu saat mencapai maksimal. Setelah itu, ya, pada temperatur di bawah itu, laju transformasinya akan turun. Ya, sampai
temperatur yang rendah ini. Nah, perhatikan, overall transformation meliputi laju pengintian dan pertumbuhan. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini akan mempengaruhi, oh, Bukis lupa ya, nggak ada itu, jadi Student nggak lihat ya. Nah, gini ya, ini adalah overall transformation. Gabungan dari pengintian dan pertumbuhan. Jadi kalau transformasi di sini, ini gabungan dari, kalau sudah tarik mendatar ya, seret, maka pengintiannya di sini lajunya dan pertumbuhannya lajunya di sini. Ya, butirnya nanti akan halus. Ya, semakin ke bawah semakin halus karena pengintiannya misalnya di sini. Ya, tepat di sini temperatur ini. Kalau sudah tarik ke samping temperatur, transformasi overall di sini. Laju pengintiannya berapa? Ya di sini. Laju pertumbuhannya rendah, lebih rendah dari laju pengintian. Butirnya akan kecil. Semakin ke bawah transformasi pada temperatur konstan dari austenit, ya, misalnya overall transformation di sini untuk temperatur ini, overall transformation di sini. Perhatikan ya kursornya Bukis ya yang merah ini. Laju pengintian besar, pertumbuhan kecil sekali. Jadi butirnya semakin kecil. Ya, butir kristalnya. Any question, dear friend? Lanjut ya. Nah, kalau lajunya yang ini, yang optimal tadi, itu yang T 0,5, jadi transformasinya 50%, yaitu berada di sini tadi, sesuai dengan kurvanya, yang Bukis tunjukkan tadi ya, dari mulai pengintian sampai selesai transformasi, yang kurvanya bentuk S ke atas itu ya. Kalau dibuat logaritmik, T-nya 0,5, kalau ini tadi seperti di sini, kalau T saja dibalik, maka kurvanya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, inilah yang terjadi pada IT diagram baja eutektoid. Ya. Tadi kan semakin ke bawah ya, misalnya temperatur 600 di sini kan lebih cepat awal transformasi, akhirnya juga lebih cepat. 650 agak lambat, akhirnya juga agak lambat. Ya. 600 berapa tadi? 80. Lambat mulainya, ya. Semakin tinggi semakin lambat, akhirnya ini asimtot. Perhatikan ya, teman. Kurva ini tidak memotong A1 atau temperatur eutektoid. Jadi asimtot itu artinya apa? Dia berpotongan di titik tak terhingga. Ya, itu. Jelas, teman? Nah, ini begin, ini mulai jadi kurva yang di depan ini awal transformasi, yang terakhir ini adalah kurva akhir transformasi. Jelas? Di awal ini ya mulai bertransformasi menjadi austenit, mulai bertransformasi menjadi perlit. Sedangkan yang ini austenit total berubah menjadi perlit. Ya. Nah, kita mendapat informasi ini awal akhir transformasi. Nah, ini ya, perhatikan yang di tengah ini yang 50% tadi yang lajunya maksimal tadi itu, ya. Nanti kita akan memperoleh struktur mikro di sebelah kanan ini kekerasan. Mengapa? Struktur mikro kehaluan semakin halus dia semakin keras ya untuk komposisi kimia yang sama, baja yang sama. Ya, nanti sebelah kanan ini kekerasan. Jadi sama-sama terbentuk perlit, tapi semakin temperatur semakin tinggi, kita melihatnya mendatar ya, perlitnya semakin kasar. Semakin ke bawah, perlit yang terbentuk semakin halus. Kekerasannya semakin ke bawah, semakin halus, semakin keras.
Loh, Bu, kok ini terpotong? Nah, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi kalau dia pendinginannya di bawah yang maksimal ini? Ya. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat kurvanya, perhatikan teman ya. Ini tidak boleh mulai dari sini ya. Ini hanya sketch saja. Dia harus selalu mulai dari 0. Jadi penahanan tidak mulai dari plus berapa ini, tidak mungkin. Selalu mulai dari 0. Ya. Sedangkan pendinginan cepat ini harusnya digeser ke samping. Ya. Jadi didinginkan cepat dari austenit stabil ini didinginkan cepat, dia menjadi austenit tidak stabil ini. Ditahan. Nah, dia mulai pada waktu penahanan tertentu. Ya, muncul inti-inti perlit, ditahan terus, terbentuk 50% perlit di sini. Sampai akhirnya berakhirlah transformasi austenit menjadi perlit di sini. Ini untuk baca eutectoid. Perhatikan ya, harus ada garis ini. Di atas garis A1 ini austenit stabil, di bawah ini di sebelah kiri awal transformasi di sini austenit tidak stabil. Di tengah-tengah kurva ini antara awal dan akhir terdapat apa? Terdapat austenit yang belum bertransformasi dan ada perlit yang sedang bertransformasi. Di sebelah kanan akhir transformasi tentunya fasanya perlit. Melihatnya mendatar. Ya teman ya. Perhatikan ini. Bahwa garis yang ada garis-garisnya ini, garis merah, ini menunjukkan transformasi terjadi secara isotermal. Oke teman, any question, dear friend? Halo? Tidak ada? Baik, saya lanjut. Nah, ternyata kalau didinginkan cepat di bawah yang paling cepat mulai transformasi, dia mulainya transformasi agak lama. Ya, itu. Dan terbentuknya masih fine perlit juga. Ya. Tetapi kalau turun agak ke bawah lagi, yang terbentuk sudah bukan perlit lagi, tidak lamel, tetapi platelet atau asikuler. Ya. Nah, itu kita sebut bainit. Ya, tetap ferrit dan cementit, tapi bukan perlit, bukan lamelar. Kalau kita dinginkan cepat lagi ke bawah lagi, ya, terbentuk bainit bawah. Mulainya juga semakin lambat, lama mulainya. Ya, berakhirnya tentunya di sini. Jelas, teman? Nah, ternyata kalau saya dinginkan lebih cepat lagi, yang terbentuk bukan perlit maupun bainit, tapi terbentuk martensit. Jadi martensit terbentuk bukan karena difusi. Ya, itu. Tetapi terbentuk karena slip. Jadi karena pendinginan yang cepat, di mana difusi tidak mungkin terjadi. Nah, temperatur di mana martensit terbentuk disebut martensit start. Temperatur di mana berakhir terbentuk martensit disebut FMF, ya, martensit finish temperature. Jelas, teman? Nah, ujung di sini disebut hidung atau nose. Ya, terbentuk fine perlite. Oke, teman-teman? Jelas ya? Nah, jadi terbentuknya austenit menjadi bainit bagaimana? Nah, kalau ditahan temperatur itu bagaimana, Bu? Nah, didinginkan cepat di temperatur dalam suatu
cairan ya yang tidak bereaksi dengan baja, tapi temperaturnya bisa bertahan pada temperatur tersebut. Ya, nih. Oke, teman. Ini. Ya. Kalau terbentuk di temperatur yang kamar, terbentuk martensit. Ya. Kalau masih mendekati ya dari hidung sampai di bawah temperatur eutektoid terbentuk perlit. Di bawah hidung terbentuk painit. Ya. Tadi diagramnya. Kalau ini mungkin membuat bingung. Ini apa ini? Menunjukkan. Perhatikan. Ya. Ini kalau dia didinginkan, ya, waktunya bertransformasi 50% pada temperatur tersebut. Ya. Kalau ini dibuat kurvanya akan seperti ini. Ya, perhatikan teman ya, saudara tidak bisa lepas dari FE3C diagram. Ya. Jadi begini. Nah ini. Jadi kalau baja eutektoid, saudara punya keping-keping banyak, baja eutektoid didinginkan cepat untuk temperatur yang berbeda. Ya, bajanya banyak, kepingannya berbeda. Kemudian didinginkan cepat pada temperatur berbeda, masing-masing ditahan. Ya, setelah didinginkan cepat ditahan sampai terjadi awal transformasi. 50% completion. Ya, 50% selesai di sini ternyata. Ya. Nah, ini. Ini kalau 50%. Nah, awalnya mana, Bu? Ya, itu. Nah, ini. Ingat ya, ini tidak melebihi A1. Ya, selalu asimtut. Loh, Bu, ini kok enggak terus? Ya, lama sekali ya tidak ditunjukkan sampai mepet ke sini untuk apa? Ya. Pasti kita mencari yang ingin cepat terjadi. Ya, itu. Kalau asimtut ya ketemunya kan ya lama sekali toh, Nak. Nah, kalau yang 50% tadi sudah diketahui, berapa persen nanti juga bisa dilacak di try and error. Oke? Jadi ini friction temperature-nya kalau pada temperatur di-quench pada temperatur T1 kemudian ditahan, ya. Oh, kalau ditahan temperatur sekian dia mulai sudah bertransformasi 10%. Kalau di sini, oh dia sudah kalau ditahan sekian waktunya, dia sudah bertransformasi sebanyak 50%. Begitu seterusnya caranya melihat. Oke? Nah ini. Jelas teman? Nah ini dari standar. Ya. Untuk baja eutektoid dan skala yang dibawa ini bukan skala biasa, tapi skala log. Skala log ya, Nak ya. Ya kan? Nih. Bukan skala log, tapi ininya berbeda skalanya. Kalau dibuat skala yang sama pasti berapa meter ini ya? Kayak nyampe. Nyampe panjang sekali. Ya, sudah perhatikan kalau dia ditransformasi pada temperatur yang tinggi mendekati temperatur eutektoid, ya, A1 di sini. Ya, maka fasanya perlit kasar. Ya, semakin ke bawah semakin halus, di sini fine perlite. Ya, di bawah hidung terbentuk painit. Ya, semakin ke bawah painit semakin halus, jadi dibedakan painit yang kasar yang disebut upper painit dan painit halus yang disebut lower painit. Mengapa dibedakan? Karena karakternya berbeda. Ya, ini kurvanya seperti ini. Nah, ini disebut hidung atau nose.
Sampai di sini ada pertanyaan? Ini struktur mikroperlit. Ya, sudah perhatikan. Jadi Bugis tidak ingin menemui lagi arsir. Kalau ada arsiran, akan saya kurangi nilainya. Tidak penuh. Kalau sudah menuntut, ya silahkan.